Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk menyatakan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat melewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Kenyataannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Come on, sing it out, guys. Mari kita berdiri. Besar ajaib karya Bapa, adil benar jalan Tuhan Yesus. Kau Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mari Roh Kudus jamah kami, urapi ruangan ini, biar menjadi ruangan yang hangat oleh kasih Bapa. Kuramaya satakara labaya syandara labaya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Menara doa puasa hati kudus, Kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah menara doa puasa ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Raja semesta. Bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Ya, shalom semua. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadahnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan Yesus.
Mari kita datangkan dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus telah hadir. Mari kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Kita berikan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Yesus dengan segenap duka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Serahkan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas dunia. Mari kita datang dengan penuh sukacita kepada Tuhan Yesus. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati. Mana senyumnya kepada Tuhan Yesus? Datang ke hadirat Yesus dengan segenap duka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Menatap juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas dunia. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Haleluya. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas dunia. Mana suaranya untuk Tuhan Yesus? Memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas dunia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas dunia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas dunia. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Mari bersama-sama kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru
lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Untuk pagi menjelang siang hari ini. Kalau kami ada di tempat itu tuh semua karena kemurahan-Mu. Bahkan kami bisa bersehati memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Amin. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu. Panggilku Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihi, lebih luas dari bumi. Terjangkau pikiran, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihi kami, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiran, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama-Nya yang kudus. Engkau yang layak Engkau yang layak diagungkan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Roh Kudus. Kalau kami sudah meninggikan memuji nama-Mu yang kudus, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Mengurapi kami setiap yang hadir dengan kerinduan kepadamu Bapa. Sebentar kami ingin baca firman-Mu, kami percaya firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, firman-Mu yang berkuasa, bahkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami terus semakin hari semakin mengasihi Engkau. Biar kami terus semakin hari semakin cinta kepada firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu untuk siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Saya undang kita untuk berdiri, kita hormati firman Tuhan. Bersama-sama, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Tuhan Yesus seorang diri. Bersama-sama pada waktu mereka turun dari gunung itu, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Jawab Tuhan Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Bersama-sama, Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Tuhan Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Bersama-sama, aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Waktu roh itu melihat Tuhan Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa Bersama-sama. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Tuhan Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Tuhan Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebat. Bersama-sama, anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Tuhan Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Tuhan Yesus, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu ada kesempatan kami beribadah kepadamu, selalu ada kesempatan kami untuk membaca firman-Mu, selalu ada kesempatan kami untuk mengerti firman-Mu, dan selalu ada kesempatan kami melakukan firman-Mu. Saat ini ya Bapa, biar Tuhan buka pikiran kami sehingga kami boleh melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus, kehendak Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita mau workshop itu praktek ya, supaya saudara dapat pengertian yang hebat. Ya, saya perlu 3 orang ya. Siapa? Ibu Gembala dulu sini. Dan apa? Itu di situ ya. Kemudian Ibu Afrida. Ya. Kemudian Ibu Kris di sana. Sini Bu, ya. Ya, saudara, ini diperumpamakan, ini adalah Tuhan Yesus, ini adalah Roh Kudus, ini adalah kita. Siapa nih? Ini? Ya. Nah, Tuhan Yesus setelah dia naik ke sorga, dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kemana? Ke dunia ini. Ketemu sama siapa? Kitanya siapa? Termasuk semua orang enggak? Enggak semua orang. Hanya orang percaya saja. Ya, yang lain enggak. Ya, dia diutus untuk menjadi penolong bagi orang percaya. Ya. Coba nih berdua seolah-olah sedang ngobrol gitu ya. Terus ini nyuruh ke sana. Ini Tuhan Yesus menyuruh Roh Kudus ke orang percaya. Ya, ayo suruh. Ya, lalu pada hari Pentakosta, ya, Roh Kudus turun, datang ke tempat orang percaya sini. Ibu jalan ke sini. Nah, ini dimaksudkan, saudara, diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penolong, penghibur orang percaya. Sebab orang percaya ini kalau nggak ditolong, nggak dihibur, dia jatuh. Dia nggak akan kuat gitu loh. Ya, jadi Tuhan Yesus menjanjikan penolong. Nah, kenapa bukan Tuhan Yesus sendiri? Ya, karena Tuhan Yesus sudah selesai di dunia ini. Ya, makanya di kayu salib dikatakan apa? Sudah selesai, ya. Jadi selesai. Nah, selesainya kenapa? Dia selesai menjadi manusia. Ya, manusia seperti kita. Ya, itu sebabnya ya pada waktu dia jadi manusia, dia tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak ditugaskan untuk omnipresent. Omnipresent itu ada di mana-mana. Makanya kita nggak pernah dengar ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem, dia juga ada di Yudea. Nggak pernah.
Ya, karena dia secara pribadi manusia, ya pribadi manusia. Beda dengan pada waktu dia sudah bangkit. Pada waktu dia sudah bangkit, dia mempunyai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu ada di mana-mana. Ya. Tetapi memang Tuhan Yesus tidak hadir secara manusia seperti waktu dulu, tetapi dia mengutus rohnya sendiri. Ya, Roh Kudusnya sendiri. Ya. Apa yang terjadi saudara? Nah, sekarang nih orang percaya nih pengen minta sesuatu. Ya, minta pertolongan misalkan Tuhan beri aku rezeki gitu kan. Nah, apa yang terjadi saudara? Coba Ibu ngomong, Tuhan beri aku rezeki hari ini gitu ya. Nah, coba ngomong. Nah ini benar nih kalau begini. Kebanyakan orang percaya tidak ke sini, dia ke situ. Ngerti enggak? Ya, jadi ini kan diam aja gitu loh, enggak berfungsi, enggak bekerja. Sampai sekarang di banyak orang Yesus gitu. Ya, padahal Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudusnya gitu loh. Ya, ini ada yang janggal gitu kan, enggak seperti yang Tuhan mau. Ya. Kenapa begitu saudara? Karena pengetahuan orang Kristen itu cuma kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara, kalau Roh Kudus datang, dia pasti bawa nama Yesus. Iya, memuliakan Tuhan Yesus. Enggak bisa dia bawa namanya sendiri, aku Roh Kudus loh, sembah aku. Enggak. Ya, dia diutus untuk memuliakan Bapa, untuk memuliakan Tuhan Yesus, dan dia juga dimuliakan karena dia sama-sama Tuhan. Ya, 3 pribadi di dalam satu. Nah itu sebabnya saudara, kalau kita berdoa harus ya berbicara sama Roh Kudus. Ya, jangan sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, tetapi ngobrolnya sama ini kalau tanpa nama Tuhan Yesus enggak sah. Karena itu meterainya. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu dimuliakan luar biasa karena dia bentuknya meterai, dia bentuknya perjanjian. Ya. Sehingga kita harus pakai dalam nama Yesus. Kadang orang Kristen berdoa lupa nama Tuhan Yesusnya. Ya, sia-sia. Makanya saudara, ini fungsinya masing-masing. Bapa mengutus Tuhan Yesus, Bapa dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Ya kan? Untuk kemana? Kepada orang percaya. Supaya orang percaya dapat memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Roh Kudus juga. Ngerti ya? Jadi ini bukan 3 nih, bukan kalau di dalam kekristenan Bapa, Putra dan Roh Kudus 3 pribadi di dalam satu. Kalau kita satu pribadi di dalam satu. Kok bisa ya 3 pribadi dalam satu? Loh dia Tuhan. Ya, namanya Tuhan mau apa aja bisa ya. Tapi memang dia menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Yang pertama pribadinya Bapa, ya, Roh. Kemudian pribadinya Tuhan Yesus, Firman. Ya, kemudian pribadinya Roh Kudus, ya. Bapa, Tuhan Yesus mengutus ya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Ya, yang penting paham dulu ya. Sehingga saudara kalau mulai berdoa sekarang, ya bukan gak boleh kepada Tuhan Yesus, dia sudah mengutus gitu loh. Contohnya yang lebih konkret ya, saudara terkenal namanya duta besar ya. Duta besar itu kalau di Indonesia dikatakan duta besar dan berkuasa penuh. Jadi kalau diutus duta besar, dia dapat surat itu duta besar dan berkuasa penuh, berkuasa penuh. Artinya nanti orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, misalkan duta besar di Hong Kong gitu ya. Orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong kalau dia perlu kepada negara, dia nggak usah pulang ke Indonesia. Iya, ada duta besarnya. Dan dia tidak boleh juga telepon ke Pak Presiden saya ini di Hong Kong, saya perlu gini. Lu ada utusanku gitu loh ya. Jadi ya semua urusannya begini. Jadi antara orang percaya dan Roh Kudus nih ya urusannya tiap hari gitu.
Saudara mau minta apa, saudara butuh apa ya. Ya, saudara mau minta supaya bisa memuliakan Tuhan Yesus, itu bagus juga. Tolong aku Roh Kudus supaya aku bisa memuliakan Tuhan Yesus. Nah, nanti Roh Kudus tolong ya, supaya kita bisa menyembah dalam roh dan seterusnya. Ya. Yang banyak terjadi, Roh Kudus ini tidak difungsikan dengan baik. Ya, bayangin kalau ibu udah diutus nggak diajak ngomong sama ini, ya kan? Ya, ngapain lagi aku sini? Nah, Roh Kudus sangat baik, tetap dia tinggal. Walaupun gak diajak ngomong, walaupun gak diberi kesempatan, di silent, ya dibikin diam. Tapi Roh Kudus tuh manis, lembut, dia tetap menunggu. Kapan pakai aku ya? Ya. Tapi kalau gak dipakai, rugi sendiri. Ya kan? Karena ada kuasa yang Tuhan transfer kepada Roh Kudus. Makanya di Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku karena ini pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Ya. Untuk memuliakan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Sampai sini paham ya? Ya, supaya saudara kalau berdoa itu enggak ragu gitu minta sama Roh Kudus. Ya memuliakan Tuhan Yesus enggak apa-apa. Jadi nanti di dalamnya Tuhan Yesus engkau baik, kau luar biasa. Terus ngomong lagi sama Roh Kudus, ya kan? Saudara minta sama Roh Kudus, jangan minta sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus udah bilang, aku udah utus Roh Kudusnya, minta ya sih. Ya, nah itu sebabnya saudara ini diperbaiki supaya saudara lebih dalam lagi mengenal Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Saudara, saya juga terus terang belum lama dapat ya, bertahun-tahun saya jadi orang Kristen, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Baru belakangan ini ya Tuhan memperdalam. Ya. Nah, yang penting saudara ngerti dulu ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau saudara berdoa ya nggak apa-apa pakai nama Tuhan Yesus, sapa Tuhan Yesus nggak apa-apa. Tapi nanti ada bagiannya yang terbanyak itu saudara ngomong sama Roh Kudus. Apa sih keluhanmu? Iya kan dia penolong. Ini perlu ditolong gak nih? Apa gak usah tolong? Kita perlu ditolong. Makanya Tuhan Yesus kirim tuh penolong. Dahsyat kan? Orang lain gak dapat apa-apa loh. Ya, orang-orang yang dulunya dari agama seberang, agama tetangga kita, terus dia jadi Kristen, itu katanya sukacitanya beda. Ya. Mereka sukacitanya karena fanatik doang gitu loh. Ya, tetapi sukacita kita lain. Ya, sukacita kita ini Raja Damai itu Tuhan Yesus kirim Roh Kudusnya dalam diri kita sehingga kita berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ada 3 hal yang kita mau renungkan hari ini. Yang pertama dari Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului Tuhan Yesus ke setiap kota atau tempat yang akan dikunjunginya. Ya, saudara pernah baca ini kan? Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Sebelumnya Tuhan Yesus mengutus berapa murid? Sebelumnya 12 murid. Ya, 12 muridnya diutus dulu. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus mengutus 70 murid.
Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita, Tuhan Yesus melakukan misi tidak sendirian. Bisa nggak Tuhan Yesus melakukan pelayanan tugasnya sendirian? Bisa, sangat bisa. Tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus mau pakai ya kita semua, murid-muridnya, orang-orang percaya untuk menjadi kawan sekerja Tuhan. Lalu kita tanya, kenapa Tuhan Yesus mengutus kok dua-dua ya? Kok nggak sendiri-sendiri sih? Makanya kalau bisa ntar waktu Ibu Kris kunjungan, kalau bisa cari teman berdua. Ya. Sama Arum boleh juga, ya kan janjian dulu gitu kan. Nah, saudara ternyata memang Tuhan Yesus menghendaki kita ini dalam pelayanan ada kebersamaan satu dengan yang lain. Ya, saudara tahu nggak kalau di gereja ini yang berperan cuma pendeta doang gitu kan, yang lainnya nggak dikasih tugas gitu kan, ya kan? Nah, misalnya kalau cuma sendirian, kewalahan nggak? Kewalahan. Saya pernah mengerjakan jadi kepala kantor gereja di GKI dulu, seorang diri. Semua majelisnya, pendetanya, gak ada yang berperan. Semua dilimpahkan kepada saya. Kan? Ya itu gak bagus juga saudara. Ya, Tuhan mau kita berdua-dua supaya kita boleh bersama-sama melayani. Tapi dengar, kalau berdua atau bersama-sama, jangan bersaing. Halo, ini para penatua bersaing gak di sini? Apa yang mau disaingin? Apa yang mau disaingin ya? Tapi di bagian-bagian tempat-tempat lain banyak yang bersaing loh. Kan kalau gereja besar itu penatuanya bukan cuma 2 orang, 3 orang, bisa 30 orang. Nah, nanti kadang-kadang mereka jadi satu kelompok, bikin kelompok, ya kan? Mungkin kelompok ibadah pertama, kelompok ibadah kedua. Akhirnya memang ya jadi persaingannya kayak gitu. Pelayanan bukan persaingan saudara. Pelayanan adalah komunitas. Ya, kita di dalam pelayanan itu boleh saling mengasihi. Kemudian saudara, pelayanan jadi satu tim ya, menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian Tuhan Yesus sengaja murid-muridnya disuruh pergi dulu mendahului Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan untuk pekerjaan yang akan Tuhan Yesus lakukan. Jadi murid-muridnya itu yang 12, yang 70 diutus gitu. Kamu siapin ya. Termasuk pada waktu perjamuan malam, Tuhan Yesus mengutus 2 orang muridnya kan. Kamu pergi kepada si Anu ya ke rumahmu, nanti aku akan makan Paskah. Ya kan. Nah, nanti dikerjakan, Tuhan Yesus malam-malam datang ya. Udah selesai semua, udah beres semuanya. Nah harusnya begitu. Kita pelayan Tuhan ini, ya saudara semua ini pelayan Tuhan. Harus mempersiapkan diri segala sesuatunya. Termasuk ya, saudara kalau mau datang ke sini, jangan cuma datang aja. Ayo mulai doakan. Ya mulai minggu depan ya, Popo mesti doakan. Ini ada orang berapa ini? Ya pagi-pagi didoain, Tuhan Yesus. Tuh yang di sebelahku tuh Ibu Nining, ya kan, biar semangat. Ya, sebelahku lagi tuh Ibu Kris, ya, doakan. Jangan cuma Ibu Pendeta doang yang mendoakan. Ini selama ini kan nih Ibu Pendeta di WA-in semua, ada yang dibaca, ada yang nggak dibaca. Ya. Tapi kalau kita saling mendoakan lebih kuat nggak? Iya lebih kuat. Pelayanan ini bukan soal Pak Gembala, Ibu Gembala. Pelayanan ini tentang kita semua. Amin. Kita punya tanggung jawab semua. Saudara kalau misalkan gini. Misalkan suatu kali Ibu Haryawati gak datang. Saudara merasa susah enggak? Apa biasa-biasa aja? Biasa aja Pak. Ada enggak ada? Gue biasa aja. Enggak. Saudara mesti merasa terbeban. Ya. Coba datang dia ya, aku rindu dia datang. Tahu saudara kemarin kayak contohnya Ibu Simcong, ya begitu datang kita senang semua karena udah lama gak datang kan. Ya,
Waiting Bu for Haria connection. datang. Senang apa ngobrol sampai siang gitu kan. Itulah komunitas di dalam Tuhan, kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi kita mendahului Tuhan, tapi dengar nih, pelayananmu tidak boleh mengambil kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi bagaimanapun juga ibaratnya gini. Ibaratnya ini kita cuma yang buka pintu doang. Ya. Kalau udah buka pintu silakan Tuhan Yesus masuk. Silakan Tuhan Yesus berkarya. Balik, Tuhan yang buka pintu ya, nanti aku yang masuk ya Tuhan. Enggak gitu. Jadi pelayanan bagaimanapun juga saudara dan saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Enggak ada apa-apanya. Sebab kalau Tuhan Yesus ntar yang bekerja di tempat ini, saudara akan kagum tuh sama Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara yang bekerja di tempat ini, saudara akan capek tuh kayak Marta. Marah-marah nanti. Duduk melulu, ya emang dia bekerjanya duduk. Itu Marta itu. Ya kan? Gak gitu saudara. Justru kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ya harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang, nama saja disembah, ku di tempat paling belakang. Emang siap di tempat paling belakang? Ya kalau duduknya paling enak di belakang emang, tapi di tempat paling belakang. Ya, murid-muridnya itu berkata, aku lebih besar dari kamu. Bahkan aku lebih besar dari Tuhan Yesus. Udah tahu? Ada murid yang merasa lebih besar dari Tuhan Yesus? Siapa kira-kira waktu itu? Waktu belum bertobat. Petrus, saudara. Petrus pernah nasihatin Tuhan Yesus enggak? Pernah. Ya waktu Tuhan Yesus bilang anak manusia akan mati. Jangan guru. Nasihatin Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, enyalah iblis. Ya, terus dalam pelayanan nggak ada yang besar di sini. Semua keset. Kalau dibilang keset tersinggung lagi. Ya kalau dibilang sih enggak, tapi kalau diinjak gimana? Kan keset diinjak. Ya. Nah dalam pelayanan itu seperti itu. Ya, jadi bagaimanapun juga pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Coba perhatikan, saudara dalam pelayanan, dalam ibadah, merasa capek enggak? Kalau capek itu Marta. Kalau bahagia itu Maria. Memang fisik kita mungkin capek. Tapi kalau hati kita bahagia, capeknya hilang enggak? Justru kalau kita enggak bahagia, enggak kerja aja capek. Amin ya. Berarti ini nih, makanya masing-masing periksa diri. Aku merasa capek gak nih? Lalu tadi aku diganggu sama iblis loh. Ya, ganggu sama iblis. Mulai dari 2 keliling sana. Ya, diganggunya dengan apa saudara? Rasa ngantuk yang luar biasa. Aku ingat dulu saudara, kami satu tim ada 5 orang, hamba-hamba Tuhan. Bikin KKR di Temanggung. Nah giliran temanku yang akan khotbah. Kita udah nyanyi puji-pujian gitu kan. Giliran mau masuk khotbah, kita cari temanku gak ada. Tidur. Pulang tidur. Ini benar terjadi. Ya, ternyata emang daerah itu karena GKJ ya, jadi jarang ada musir setan. Sehingga ya banyak ngantuk tidur, pulang betul-betul tidur, kita bangunin tuh. Hari ini saya ngantuk banget. Tapi saya nggak mau kalah. Ya, terus kalau di kipas-kipas iblis supaya ngantuk, jangan kalah ya. Ya Bu Nining ya.
Ini lagi dikipas-kipas sama iblis juga nih. Ngantuk emang saudara itu. Mesti dilawan. Ya, karena kita mesti menang. Nah, saudara, nanti kalau kita menang, ya memang kita umat yang lebih daripada pemenang. Kemudian yang kedua, Lukas 10 tadi ayat yang ke-17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami dalam namamu. Ya, nah saudara, ini diingatkan lagi kayak tadi saya ngomong, pelayananmu kau diutus sama Tuhan Yesus harus tetap gembira. Ada ngamin sih cuma mangkut-mangkut. Harus gembira. Ya. Sebab kalau nggak gembira, nggak masuk dalam kriterianya Tuhan. Disuruh apa aja harus gembira. Walaupun nanti ada gesekan mesti gembira. Roh Kudus luar biasa tadi ya, diilustrasikan. Walaupun orang percaya gak ngomong sama Roh Kudus, ngomong sama Tuhan Yesus terus. Dia tetap tungguin dengan lembut, dia manis, dia lembut. Ya. Sampai suatu kali ya orang itu juga bisa mengalami. Kemudian demi namamu, nama siapa? Saudara, tanpa sadar kadang-kadang orang melayani demi namanya sendiri. Harusnya demi nama Tuhan Yesus. Ya, kalau orang senang dipuji itu atas namanya sendiri. Kalau orang minta dihormati itu atas namanya sendiri. Ya, makanya kita belajar di sini, nggak perlu kita dihormati, amin. Ya, hanya Tuhan Yesus saja yang dihormati. Ya, itu yang terjadi. Baik. Kemudian di Kisah 1 ayat 8. Hafal kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, luar biasanya nih. Kalau Tuhan mengutus kita, dia lengkapi dengan kuasa. Ya. Jadi kalau punya kuasa, kita nggak usah takut melawani musuh. Musuh kita siapa? Iblis. Kalau Bu Gembala kadang-kadang musuhnya kuasi, saudara. Karena ini selalu ganggu jalanan terus. Iblis itu jadi musuh kita. Ya, makanya kita perlu kuasa dari Tuhan Yesus. Kuasa untuk berdoa, amin. Doamu punya kuasa enggak? Harus punya kuasa. Harus berani ngusir setan. Ya. Karena ada orang di luar Kristen mengatakan begini, udahlah kalau setan sih nggak usah diusir lah, yang penting dia nggak ganggu kita. Oh, siapa bilang nggak ganggu kita? Pencuri enggak? Pencuri datang ke rumah saudara, Bu, aku sini ya Bu. Aku pencuri tapi aku di rumah ibu enggak curi deh Bu. Swear. Nyuri enggak? Nyuri, emang kerjanya begitu. Ya. Jadi kita punya musuh. Itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Harus diapain? Diusir. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Dengar dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, untuk itu saudara kita harus berani ya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus mengusir setan. Tapi saudara waktu mengusir setan, saudara mesti kudus. Kalau nggak kudus, serangan balik. Saudara saya kaget beberapa tahun yang lalu ada satu kelompok komunitas berdoa di habis puncak mana tuh? Kota Bunga ya? Kota apa? Bukan yang buat berdoa itu biasanya Kota Bunga ya? Itu apa namanya kan itu puncak anak kan ini nama itunya. Kota Bunga, saudara. Ya. Pulang dari sana, satu bus masuk jurang.
Apakah Tuhan kehendaki kayak gitu? Enggak. Saya duga ini ada celah gitu loh. Ya, mungkin di dalamnya mungkin ya ada orang bersaing satu dengan yang lain, ada orang iri. Tapi dia berdoa, ngusir setan. Ya, hancurlah. Makanya saudara kalau ngusir setan, kita pasti menang. Asalkan kita hidup kudus. Minta ampun dulu. Betul-betul bukan cuma minta ampun di mulut saja. Betul-betul koreksi dalam dirimu. Supaya kita kudus. Kalau kita kudus, maka iblis akan terbakar. Iblis nggak akan tahan dengan kekudusan. Nah, Yerusalem itu siapa, saudara? Ya, Yerusalem itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini Yerusalem semua nih. Ya, orang terdekat. Ngomong-ngomong di antara kita ada Samaria nggak nih? Yerusalem semua atau ada Samarianya? Harusnya Yerusalem semua di sini. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, Roh Kudus akan membuat kita menjadi saksinya. Saksi Kristus, amin. Ya, saudara jangan saksi buat diri sendiri. Ya, lagi ingetin banyak orang, jangan bersaksi untuk diri sendiri. Kelihatannya sih untuk Tuhan, tapi sebenarnya untuk diri sendiri. Ya, jadi kesaksianmu harus dilakukan sedemikian rupa supaya jangan seperti untuk diri kita sendiri. Misalkan saya bersyukur saya sekeluarga itu sudah mesbah selama 50 tahun. Umurnya belum 50. Ya, enggak gitulah. Ya. Jadi sebenarnya ini contoh nih. Ada orang waktu itu datang ke rumah kami, nginep di rumah kami beberapa hari. Dia cerita bahwa keluarganya mesbah itu udah lama sekali. Ya kalau mesbah nggak tanggung-tanggung. Semua anak-anaknya harus ikut jam 5 pagi. Udah bangun Bu Alfrida? Belum ya? Jam 5 pagi anak-anak masih pada ngantuk gitu. Apalagi namanya Budi ya. Tidur udah jam 2 pagi, suruh bangun jam 5 pagi, mesbah. Oh bangun, karena Ibu Kris bawa sapu, bawa air seember. Jadi kalau enggak ini guyur nih, bangun deh mesbah. Tapi bukan kayak gitu saudara. Mesbah kita harus dengan sukacita, amin. Dengan satu kesadaran, aku butuh Tuhan. Enggak boleh dipaksa juga. Kalau belum mau ya kita doain sampai dia mau, kapan mau waktunya Tuhan Yesus. Amin. Jadi orang ke gereja juga nggak boleh dipaksa. Orang nggak boleh telepon sama Bu Simcong, Simcong datang ya. Awas kalau nggak datang ya. Mungkin dia datang tapi nggak kayak gitu. Harus dengan sukacita. Kalau dia udah didoakan terus nggak datang gimana? Kadang-kadang yang doanya kesel gitu kan. Udah doain berapa puluh kali tetap nggak datang. Enggak lah, bagianmu berdoa, amin. Ini di tempat ini lucu saudara. Baik di pelatihan pemuda, di doa puasa, di gereja. Itu jumlahnya udah ditaker tuh. Kalau doa puasa dulu 6 orang. Dulu ya. Jadi kalau ada 2 gak hadir, yang 2 lain hadir. 6 juga. Jumlahnya sama, orangnya bisa beda. Iya. Ibu Haria kan sering hitung tuh kalau hari Minggu. 19, ya. Nggak datang situ 3, yang itu datang 3 Pak. Makanya kalau jumlahnya Tuhan tetapkan 19, mengucap syukur aja, amin. Pernah kita bersungut-sungut nggak? Enggak kan? Ya udah, memang ngapain kalau dia dipaksa-paksa datang ternyata hatinya nggak suka cita. Ya. Kemarin Popo dan keluarganya nggak datang. Yang datang 3 orang yang lain datang. Kalau Popo datang dia nggak datang tuh kayaknya. Jadi soal jumlah terserah Tuhan Yesus lah. Amin. Bagian saudara berdoa.
Saya harap juga Ibu Alfrida doakan kami buat hari Minggu ya Bu. Supaya mati setia-setia datang gitu ya. Jadi Po ya. Ya, bilang sama Bu Alfrida dong, minta tolong doain gitu. Oh iya, bilang sama Bu Alfrida. Iya biar biar apa namanya kita terus saling mendoakan kata Tuhan Yesus. Ya. Nah untuk itu saudara kita mengucap syukur kita terus diajar oleh Roh Kudus. Ini yang ngajar Roh Kudus. Jadi kita hari-hari ini yang mengajar bukan Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus sudah berfirman kan, banyak firmannya tuh kan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Sekarang dia mengutus Roh Kudusnya untuk mengajar kita. Ya, mengajar apa? Mengajar firman. Firman itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya, dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi luar biasa nih, Bapa, Putra dan Roh Kudus betul-betul satu sudah. Menyatu luar biasa. Sehingga kita lengkap ini. Ya, kita mengucap syukur, ini kesempatan bagi kita. Saya berharap begini, terakhir. Kalau saudara ada halangan, baik ibadah minggu atau ibadah menara doa puasa, atau doa keliling atau apa. Saudara mesti berjuang dulu, habis-habisan. Nanti ya. Jangan karena di rumah ada tukang lalu kita nggak datang ya. Jangan. Ini kan tukangnya, tukang, Senin aja. Nurut nggak? Nurut. Ya. Karena kita butuh ketemu sama Tuhan Yesus. Karena kita ketemu sama Tuhan Yesus kalau hari Minggu, itu Tuhan persiapkan kita selama seminggu tuh. Memberikan kekuatan kepada kita. Karena dalam seminggu itu pasti ada pergumulan, pasti ada masalah dalam hidup kita. Nah kalau hari Minggunya kita sudah dikuatkan, ibaratnya handphone kita sudah dicas ya, kuat itu sampai hari Minggu besok, walaupun gonjang-ganjing. Ya, saudara tahu hari Selasa ada kejadian apa? Ada yang ingat gak? Hari Selasa kemarin tuh ada gempa yang luar biasa. Di Jepang, walaupun gempanya masih skala 7,1. Kemarin ada yang lebih besar kan, 7, berapa 7? 7,8 ya. Tapi yang 7,8 itu enggak bawa kerusakan. Tetapi yang 7,1 membawa kerusakan yang dahsyat. Kenapa? Karena pusat gempanya itu di daratan. Hancur semua. Kalau di daratan tuh begini. Kalau di lautan masih begini. Ya. Nah, kenapa Jepang? Kenapa Jepang? Menyembah matahari Shinto. Mereka nggak mau menyembah. Yang kedua, di sana tuh tradisinya kuat sekali. Adat istiadatnya kuat sekali. Itu sebabnya di sana orang senang datang ke sana karena pariwisata, karena tradisinya macam-macam, bro. Sampai bikin boneka dari kertas aja itu ya bisa mendunia loh saudara di sana. Tapi mereka tidak mau terima Tuhan Yesus. Akibatnya apa saudara kalau tidak terima Tuhan Yesus? Mereka nggak bahagia. Banyak orang di Jepang itu bunuh diri. Namanya harakiri. Kalau kita hara kanan, amin. Iya. Saudara kenapa? Karena udah gitu dibangga-banggain lagi. Kalau kamu harakiri, kamu terhormat. Tetapi orang Kristen kalau harakiri masuk neraka. Pasti itu masuk neraka, benar itu. Ya. Gak boleh orang Kristen bunuh diri. Apapun yang terjadi gak boleh bunuh diri. Ya. Nah, tanpa Tuhan Yesus, dunia itu gelap. Walaupun Jepang itu modern saudara, modern itu. Tapi sekarang Cina jauh lebih modern. Ya. Tapi kalau nggak punya Tuhan Yesus, hampa, kosong. Ya. Kita perlu Tuhan Yesus, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu berfellowship dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Disitulah kemenangan kita.
Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Kami sungguh bangga menjadi anak-anak Bapa. Anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus. Biar pelajaran hari ini kami praktekkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus-Nya tinggal bersama kami untuk menjadi penolong, penghibur bagi kami. Itu sebabnya kalau kami butuh pertolongan, biar kami datang kepada Roh Kudus, tentunya dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus adalah meterai sesuatu yang maha dahsyat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita sudah mengerti, kita praktikkan supaya doa kita tetap sasaran. Jadi kita bersyukur dengan adanya yang dipraktikkan tadi 3 orang, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, sungguh-sungguh kita praktikkan dan apa yang Tuhan sudah suruh, sudah atur, jangan ada yang salah lagi, tapi kita tertib dalam beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak sudah jadi saluran berkat. Sebelum kita bawa persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Mengingatkan kami, hamba-Mu sendiri banyak salah berdoa terus untuk Tuhan Yesus. Kalau saat tadi sudah diterangkan bagaimana cara-cara pekerjaan Bapa Tuhan Yesus. Dan saat ini Roh Kudus yang diutus untuk menolong kami, membimbing kami, ingatkan kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus akan membimbing kami, menolong kami, ingatkan kami supaya doa kami sungguh-sungguh terarah kepada struktur yang Tuhan Yesus sudah tetapkan. Saat ini sebelum kami bawa persembahan kami juga akan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh membaca apa yang Kau sudah tetapkan untuk memberikan kepada kami supaya kami baca sesuai dengan Tuhan Yesus yang berikan kami lewat Roh Kudus-Nya. Amin. Memberi dengan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa kepada Tuhan Yesus yang terbaik. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita kepada Tuhan Yesus. Berilah pada Tuhan kemuliaan. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami menaikkan doa syafaat. Mohon kiranya kami dikuduskan dan dilayakkan. Ya Tuhan Roh Kudus, urapi kami dan lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalanmu. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya gerejamu GBI Hati Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus. Kami menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Rarayata kararawasi kararawasa kararawasi kararawasi kararababababababa. Iralayata kararawasanda rarawasi kararawasi karabababa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah Bapa, untuk memuliakan namamu, meninggikan namamu yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan semua jemaatmu di Hati Kudus ini diberi kerendahan hati dan hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Biar kami selalu memuliakan nama Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kalau kami semua yang ada di sini sehat, seluruh jemaat GBI Hati Kudus sehat, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa kepada setiap anak-Mu di GBI Hati Kudus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk keuangan gerejamu di tempat ini. Kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah kita kekurangan, tapi Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Juga jemaatmu yang sudah diberkati, itu karena kemurahanmu, kebaikanmu. Biar kami selalu bersyukur dan selalu bersyukur karena Engkau selalu perhatikan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga perpuluhan kami, persembahan apapun juga yang kami berikan kepada Tuhan Yesus. Biar semua untuk kemuliaan namamu saja Tuhan. Sebab banyak Engkau yang layak dimuliakan, layak ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap hamba-hambamu menyampaikan firman-Mu di tempat ini ya Tuhan, khususnya Bapak Gembala yang saat ini menyampaikan isi hati-Mu, biar Bapak Gembala sehat, sukacita dan sejahtera dan memberikan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi kebutuhannya, berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Tuhan di tempat ini, kami di tempat anak-anakmu di tempat ini, jemaatmu di tempat ini ya Tuhan Yesus, setia, taat kepada Tuhan Yesus untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan Yesus, untuk beribadah. Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Roh Kudus mampukan mereka semua untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus yang selalu menolong kami, Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan dosa dan penghakiman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami rindu semua menjadi jemaat yang militan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berdiri. Bersama-sama kita naikkan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa.
Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahnya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk pada batu. Singa dan ular jelung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus berikan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku, berlimpah memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus doa puasa GBHT Kudus, kami berdoa puasa sehati untuk menggenapi firman Tuhan Yesus. Yes, yes.